Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadenisa Ramasyanti dengan NIM 216500205 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek informasi teknologi. Langsung saja. Pertama, manajemen proyek. Aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengolah aktivitas proyek dan menghadapi kebutuhan besar stakeholders klien dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol mengembangkan sebuah sistem yang dapat diterima dengan minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, manajemen personal, produk, dan proses. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting. Pertama, personal, kedua, masalah atau problem yang berkaitan dengan produk, yang ketiga, proses, dan yang keempat, proyek tambahan tapi sangat penting. 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting. Personal mendapat tempat paling penting karena tanpa personal yang baik dan tepat, maka 3 hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, kategori personal. Kategori personal, proses pembangunan PL melibatkan banyak personal dan dikategorikan dalam 5 kategori. Pertama, manajemen senior yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Yang kedua, manajer proyek atau pimpinan tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan PL. Yang ketiga, praktisi yang mengerjakan PL. Yang keempat, klien yang menentukan kebutuhan PL dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. Dan yang kelima, penggunaan PL yang berinteraksi langsung dengan PL yang dibangun. Selanjutnya, kemampuan pemimpin. Kemampuan pemimpin ini yang pertama, mampu memotivasi, berorganisasi, dan mendorong keluarnya ide-ide baru. Yang kedua, mencari penyelesaian masalah, problem solving. Dan yang ketiga, mampu menjadi manajer, menghargai, dan mengenal tim. Selanjutnya, masalah yang berkaitan dengan produk. Yang pertama, konteks. Bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem produk atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Yang kedua, tujuan informasi. Objek data pelanggan, apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Dan yang keempat, fungsi dan untuk kerja. Fungsi apa yang dilakukan oleh PL untuk mentransformasi input data menjadi output? Adakah ciri kerja khusus yang akan ditekankan? Selanjutnya, project. Project adalah urutan sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan untuk sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas dokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Selanjutnya, yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek meliputi 2 hal. Yang pertama, keterbatasan lingkup proyek atau proyek constraints. Keterbatasan lingkup proyek ini ada 3, yaitu yang pertama time, yang kedua cost, dan yang ketiga quality. Yang kedua, fase proyek. Fase proyek ini yang pertama persiapan, yang kedua perencanaan, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat pengawasan, yang kelima sosialisasi. Selanjutnya, dokumentasi. Pertama, dokumentasi konsep proyek. Yang kedua, dokumentasi kebutuhan proyek. Yang ketiga, dokumentasi persetujuan atau validasi. Yang keempat, dokumentasi lingkup proyek. Yang kelima, dokumentasi perencanaan proyek. Yang keenam, dokumentasi sosialisasi.
Selanjutnya, proyek dianggap sukses jika sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan, kemudian sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu, kemudian sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran, kemudian proses pengembangan sistem memiliki impak minimal pada operasi-operasi bisnis yang berkesinambungan. Selanjutnya, penyebab kegagalan suatu proyek. Penyebab kegagalan suatu proyek itu yang pertama, kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas pada proyek. Terus kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem. Terus mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian. Selanjutnya, manajemen ekspektasi yang buruk. Komitmen dini dalam menetapkan anggaran dan jadwal. Teknik estimasi yang kurang baik. Terlalu optimis. Kurangnya keterampilan manajemen. Kegagalan beradaptasi dengan lingkungan bisnis. Sumber daya yang tidak mencukupi. Kegagalan dalam mengolah perencanaan. Selanjutnya, kompetensi manajer proyek. Pertama, kesadaran berbisnis, terus ada orientasi rekan bisnis, komitmen pada kualitas, inisiatif, pengumpulan informasi, pemikiran analisis, pemikiran konseptual, kesadaran antarpersonal, dan kesadaran organisasi. Selanjutnya, fungsi-fungsi proses manajemen proyek. Yang pertama itu scoping atau ruang lingkup. Kedua, direction atau pengarahan. Yang ketiga, controlling atau pengontrolan. Yang keempat, closing atau penutupan. Yang kelima, organizing atau pengorganisasian. Dan selanjutnya, scheduling atau penjadwalan. Estimasi atau perkiraan. Dan planning atau perencanaan. Selanjutnya, peralatan dan teknik manajemen proyek. Teknik manajemen proyek ini yang pertama ada per chart. Per chart ini dia model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Kemudian ada Gantt chart. Gantt chart ini dia batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Di sini ada contoh per chart. Selanjutnya ada contoh Gantt chart. Nah, di sini contoh Gantt chart yang dibuat menggunakan Microsoft Project. Selanjutnya di sini contoh per chart yang dibuat menggunakan Microsoft Project. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.